Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai yang namanya Eloquent ORM atau Object Relation Maker. Nah, Eloquent ORM ini berguna untuk mengelola database kita dan kita akan membuat model post kita dengan cara yang benar. Kita kan baru saja menyimpan datanya itu di database ya, belum ke webnya. Kita belum ke webnya, bagaimana dia akan memunculkan di webnya ya, yang tampil di web itu, dan masih berbentuk array. Di sini berbentuk array. Nah, gimana caranya menghubungkan agar webnya itu tampil ya dari database menuju ke sini? Oke. Jadi coba kita buka di Laravel untuk mencari Eloquent ORM. Laravel.com, kita cari jadi documentation, kemudian tinggal kalian ini kan saya pakai Laravel versi 11 ya, jadi kita cari, ini ada di sebelah kiri Eloquent ORM, kita getting started. Nah, di sini tinggal kalian scroll. Nanti di sini ada introduction. Laravel includes Eloquence and the object relational mapper. Oh, mapper guys, bukan maker. Object relational mapper. That's it. Oke. Jadi itu sesuatu yang mempetakan. Mapper itu kan peta artinya. Jadi sesuatu yang mempetakan ke dalam objek yang ada di codingan kita. Jadi kodenya nanti bisa langsung dipetakan di database saat menggunakan Eloquent. Setiap tabel di database memiliki korespondensi, itu punya sebuah model ya, punya sebuah model untuk berkompetensi berpasangan dengan tabel. Jadi model berpasangan dengan tabel. Jadi saat kita memanipulasi data, tidak langsung ke tabel, tapi memanipulasi objek yang direpresentasikan lewat model. Dan di Eloquent Models ini kita bisa memasukkan, merubah ya, ataupun menghapus record yang ada di tabel. Oke. Kemudian di sini juga ada before getting started, be sure configure database connection. Nah, ini kan kemarin kita udah ya connection kita. Kemudian ada Laravel Bootcamp. If you are Laravel, feel free to jump into Laravel Bootcamp. Laravel Bootcamp will walk you through building your first Laravel using Eloquent way and tour. Oke, ini belajar Laravel Bootcamp ya. Nah, untuk melakukan generating model, to get started, let's create the correct one. With the typical life is a model directory and extend illuminate database Eloquent model class. Oke. Kita balik ke ini codingan kita. Sebenarnya kita tuh udah buat model ya kan, sebelumnya kita udah buat model.
tapi kelasnya baru kelas belum pakai kelas model Laravel ya, sehingga belum bisa terhubung ke tabel. Nah, gimana caranya agar kelas ini ya, kelas ini jadi model ya kan, kelas ini jadi model. Ini belum model yang di semestinya di Laravel tuh, belum semestinya kayak seperti ini nih. Tapi kita akan membuat gimana caranya membuat kelas ini menjadi kelas yang distandarkan oleh Laravel ya. Jadi kita menggunakan cara manual. Kita bisa kelas post extend model. Nah, extend model. Gimana ya? Enggak kayaknya. Extend model. Nah, public static functionnya itu kan all. Ya betul. Di episode sebelumnya kita sudah memasukkan datanya ke database ya kan. Sebelumnya kita sudah masukkan datanya ke database di phpMyAdmin. Kita buka lagi localhost. phpMyAdmin. Dan enter. Mana nih, lama sekali. Aduh, lamanya. Oke, masuk root. Oke, sudah masuk. Kita lihat ke bagian Laravel project kita. Kemudian kalian lihat di bagian migration. Kita lihat bagian migration sudah ada ya, bagian create post table. Kemudian kita bisa ke bagian post. Nah, kita sudah membuat datanya di sini. Oke, kita sudah membuat datanya di sini. Kita balik lagi ke codingan. Nah, sebenarnya ini kita sebenarnya kita ini sudah tidak perlu ini lagi. Jadi kalian tinggal ini, kemudian kalian hapus. Nah, selanjutnya ada public static function find slug. Nah, bagian ini juga sebenarnya udah ada ya, jadi kita bisa hapus juga. Nah, ini modelnya belum ada, kalian Ctrl Alt I. Nah, kelas modelnya sudah diimport. Nah, jadi sebenarnya ini udah bisa nih, karena kan database-nya sudah kita pindahkan ke phpMyAdmin ya. Nah, jadi kita habis itu nanti bisa kita cari satu data dan banyak data di sini. Tapi sekarang kita cek dulu nih, webnya berjalan kan nih, kan kita udah hapus nih ya. Sudah berjalan belum? Oke, kita lihat webnya. Kita hapus dulu ya, kita coba lagi. Kita sudah nyalakan di sini. Ini kita matikan dulu ya PHP artisannya. Kita buat lagi PHP artisan serve. Kalian buka. Kita buka dan ternyata masih bisa berfungsi ya guys. Bagus, keren banget ya. Jadi dia sudah masuknya mainnya ke database. Dia mengambil ke database. Oh, ini 0 nih. Ini mah tinggal ditambahin sih.
access array offset on null. Oke, tapi awalnya sih udah muncul ya, jadi tinggal ya ke belakang aja. Bagian ini sudah muncul sih, udah betul ya, tinggal di roots aja bagian ke dalamnya. Coba kita kasih apa ya kemarin, nggak salah array nih, kok nggak ini sih. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita lanjutkan dulu nanti. Oke, jika kalian ingin mengubah nama dari tabelnya, misalnya kan, misalkan ini post ya. Nah, kalian ingin mengubahnya, gimana caranya? Nggak, kalian buka operation, kemudian di sini kita kalian masukkan deh. Di sini post, ini rename di sini. Baru kalian klik go. Ataupun kalian mau mengubah dalamannya, misal ID-nya, title-nya, author-nya, kalian tinggal edit di sini, tinggal diubah di bagian ini. Kalian klik go habis itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian view-nya. Kita tes lagi. Iya, kita tes. Udah bisa ya tuh. Coba kita masuk ke bagian ini. Maka error. Karena kan slide-nya belum kita ini. Oke guys, kita lanjutkan. Nih, ini kan kemarin kita untuk mencarinya variable post, find, dan menggunakan slug ya untuk menganuin datanya. Nah, sebenarnya find itu defaultnya itu dia untuk mencari ID. Jadi defaultnya itu dia mencari ID jadinya. Jadi bertugas mencari berdasarkan ID kalau find itu sudah defaultnya dari sananya gitu. Dan caranya root model binding. Root model binding. Coba kita ganti ke ID ya. Model binding itu kita buat selagi nanti. Coba kita ubah ke ID dulu. Ini ke ID. Bagian mana lagi ID? Navbar ID nggak navbar? Kita navbar. Mana navbar? Nah, ini. Selat nggak ada udah. Sama di post. Nah, ini kan ID ya. Selatnya ganti ID. Kemudian bagian sini juga ID. Kemudian kita jalankan dulu npm rundev, dan di sininya php artisan serve. Kita buka, maka dia tidak akan, kenapa nih kok gambarnya nggak muncul? ID ada yang kurang lah. Oh ini guys nih, rootnya ini belum diganti. ID. Ini emang nggak muncul ya, ini gambar apa ya? Oke, nggak apa-apa itu mah. Yang penting tampilannya muncul ya. Oke.
Jadi gitu, jadi bisa kan, nggak ngaruh apa-apa kan walaupun diganti menjadi ID, karena si find itu defaultnya memang menggunakan ID. Nah, gimana kalau kita menggunakan slug? Slug. Nah, kita kan tapi kita mau pakai slug nih, dan caranya gimana? Rute model banding, model binding, menghubungkan rute dan model. Kita buka Laravelnya. Laravel. Aduh, aduh. Kita buka documentationnya, versinya 11, model root model binding basic, pilih yang basic ya. Nah, di sini kita sudah lihat when injecting a model ID to route control action, you will often query database directive model correspondent to that ID. Laravel routes model binding provides a convenient way to automatically inject the model instance directly into your routes. For example, injecting a user ID, you can inject the entire user model instance that match the given ID. Jadi itu dia akan menghubungkan root dan model. Menghubungkan root dan model, di sini kan ada root dan model. Kemudian gimana kita kirimin semua instansi user, ini yang defaultnya ID, jadi yang kita kirimin lagi nanti bukan ID tetapi user ya, semua user gitu yang match, yang sesuai dengan ID. Oke, kita buka lagi ke web PHP nya. Kemudian rutenya kita ganti post sekarang, bukan ID lagi. Post function ID-nya juga post. Kapital ya untuk di bagian depan. Kemudian ini juga kita ganti jadi post. Oke, bagian rutenya udah jadiin post, yang lainnya kemudian kita balikan lagi menjadi slug karena kan kita mau pakai slug ya. Slug. Nah, lagi yang bagian slug. Undefined variable. Post find variable slug.
Oke, saya lupa nih. Kita lanjutkan, kita lihat lagi di bagian ininya, webnya. Jadi implicit binding ini kita tidak menggunakan ID lagi, jadi kita menggunakan user langsung. Menggunakan usernya apa? Kita menggunakan post gitu ya. Kita menggunakan user post, kemudian post. Bagian ini kalian comment tag aja karena udah nggak dipakai. Coba kalian lihat di webnya, udah bisa kan? Oke, masuk ke sini. Oke, not found di sini ya. Post, slug. Oke. Post. Jadi dengan kita tidak, kalau jika kita udah menggunakan rute banding ini, apa sih? Rute binding ini kita tidak usah menggunakan secara manual ya, bisa menggunakan cara manual. Dan dibuka, kita bisa kan walaupun sudah dirubah. Nah, jika kita ingin menggunakan slug ya, ini kan udah kita ubah nih jadi slug nih. Ubah yang bagian ini. Nah, caranya gampang. Di bagian ini tinggal kalian berikan titik 2 slug. Nah, maka coba kita lihat, harusnya sudah bisa dibuka ya. Ini kan sudah slug nih ya, judul artikel 2. Nah, maka dia akan muncul. Tadi kan nggak muncul ya, belum dikasih slug di sini. Oke, sudah muncul. Kemudian coba kita tambahin data, seolah-olah kita isi data lewat form ya. Kita pakai Tinker. Kita hapus dulu dua data yang sebelumnya. Dua data yang ada di database kita hapus dulu ini. Bagian ini kalian hapus. Kita akan menggunakan Tinker. Apa lama? Oh, halo lamanya. Ayo dong, jangan lama-lama. Oke. Sekarang datanya sudah hilang. Seharusnya ketika kita buka web maka dia akan error. Ini juga error. Iya, error, datanya udah nggak ada, cuman tampilan UI-nya saja. Terus kita gimana cara menggunakan Tinkernya ya? Artisan Tinker itu kita buka ke terminal. Kita buat baru. Nah, kemudian kita ketikkan PHP Artisan Tinker. Kita tulis di bagian sini. Kita enter dulu. Mana ini? Oke, ketika sudah muncul seperti ini, kalian masukkan app. Kemudian model or models, we don't know. Models ada S nya ya, di sini, lihat sini, models. Kemudian kasih post, jangan lupa huruf kapital untuk huruf depannya. Kemudian create. Ini besar nggak ya? Aduh, lupa mulu. Create, belum buka, array, titik 2, type.
kemudian tanda panah ke judul artikel, koma, kalian, waduh nggak bisa di enter ya, di enter malah dikirim ya, aduh. Nah ini aja spasi, terus judul artikel kalian masukkan author kayak tadi lagi, tanda panah namanya Azafit, koma lagi, terus author apa, slug, tanda panah judul artikel 1, koma lagi, koma, kemudian spasi ya, spasi sih harusnya. Kemudian body ini mengarah ke tanda panah ke apa, kita isi judul artikel ini berisi banyak macamnya, ada tentang kesehatan, ekonomi, geografi, dan banyak lagi. Kemudian kita kasih koma lagi, tutup deh, arah tutup. Iya, mana nih, ini kurung tutup dan titik koma, kemudian kalian enter, maka akan muncul Illuminate Database Eloquent Mass Assignment Exception. Jadi itu kayak error, kita jalanin data table. Jadi gimana, oke kan error nih, kita coba cek nih mass assignment exception ini apa. Kita cari mass assignment, di sini udah muncul mass assignment. Kita baca apa itu mass assignment. Oke, mass assignment exception by default attribute are not included in variable array are suddenly discarded when performing mass assignment operation in production. This is the accepted behavior. However, during local performance can lead to confusion as the while model changes are not taking effect. Oke. Jadi mana ya? Jadi di bagian mass segment ini ada dua macam ya, yaitu variable dan bagian guarded. Jadi kalau variable itu bagian-bagian apa saja yang fill apa saja yang kita sudah buat dan itu boleh diisi. Nah, sedangkan jika guarded kebalikannya, jadi bagian-bagian yang kita tulis itu agar dia tidak bisa diisi gitu ya. Oke, kemudian kita pergi ke bagian post PHP di sini. Oke, di sini kalian buat kelas, kayaknya gede nggak ya, kelas post extend model. Ini udah ada ya, ini udah ada.
paste extend model. Nah, di dalamnya kalian kasih protected fillable. Jadi ini yang bisa diisi gitu ya. Dengan kemudian array title, kemudian ada author, koma, kemudian slug, kemudian body. Oke, titik koma. Kita coba lagi terminalnya ya sekarang ya. Kita copy aja bagian tadi. Dari sini sampai sini. Ctrl C, Ctrl V. Are you sure you want to pass two lines text into terminal? Ya. Apa nih? Parse error, PHP parse error, syntax error, unexpected, expecting or ini or. Oke, sepertinya ada salah penulisan. Kita bisa tanya ChatGPT. Ini ada yang salah nggak ChatGPT? C-nya kecil ya. Coba ulang lagi. Bagian C-nya kecil. Jangan dulu diisi. Aduh. Itulah menyebalkannya. Bagian mana tadi? Create. Ini harus titik koma kah? Salah di apa sih? What? Already right. Modal post. Jadi salah. Enggak, sama aja. Copy lagi coba. Yang salah nih guys. Copy kesalahannya. Online 44. Apanya yang salah sih? Badinya kepotong guys. Iya udah betul. Badinya kepotong spasi. Oke, kita sudah diperbaiki nih teman-teman AI. Coba kita pastikan lagi. Sebentar deh guys, error. Oke guys, coba kita terminalnya kita close dulu. Kita buka lagi. Kita ulang PHP
pastikan. Nah, maka dia akan menjalankan ya, oh jadi permasalahannya terminalnya harus diganti ya. Oke, terminalnya harus diganti. Nah, oke, sampai sini dulu ya guys. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Ini kan sudah berhasil nih ya. Coba kita lihat database-nya. Nah, sudah muncul dan kita sudah diberikan create add dan update add juga ya. Nah, kita sekarang juga bisa mengatur tanggalnya juga guys. Kita bisa mengatur tanggalnya. Kita ke bagian post ya. Di bagian post ini kalian bisa ubah tanggalnya di sini dengan menggunakan kemudian kalian kasih dua kurung kerawal dengan variabel post, tanda panah, create add, coba kita enter, kita lihat. Masuk ya. Nah, kita sudah memberikan waktu pembuatannya ya, tapi kita kan mau ada juga nih bagian yang di Laravel itu yang keren nih, fitur di Laravel yang keren. Coba kita kasih lagi create add, tanda panah, format, kurung buka kurung tutup, J, F besar dan Y. Kalian lihat lagi back to the post. Oke, sudah membuat tanggal hari ini 19 September, ataupun ada yang lain lagi, ada yang lebih keren lagi, yaitu dengan menggunakan create add tanda panah div for humans. Nah, coba kalian dikasih kurung buka kurung tutup dulu, baru kita lihat. Dan telah dibuat 24 menit yang lalu. Gitu. Bagian ini juga enggak nih, bagian ini kita kasih tanggal aja ya, judul artikel ya, apa samain aja, bedain aja lah ya, biar ada beda-beda gitu ya. Enggak usah deh, samain aja, tinggal kita copy aja, pastikan di bagian sini. Kadi akan memberikan waktu dibuatnya. Jadi tinggal kita buat lagi aja artikelnya, kita buat lagi, kita copy ya, bukan ini ya, copy ini, kita copy bagian ini. Ataupun di ini saya udah tanya ChatGPT tadi, mana udah dihapus ya, aduh, udah tinggal kita copy bagian ini sampai F, Ctrl C, kita ketiknya di AI aja, kita ganti judul artikel 2 ya, artikel 2, penulisnya Siren. Judul artikelnya kita ganti juga, judul artikelnya kita kasih yang ini. Saya sudah membuatkan di ChatGPT, tinggal kalian masukkan di dalam sini ya, dan kalian copy kembali,
nih error. Error. Coba tanya, ada yang error. Oke, coba kita copy lagi. Kasih. Jangan-jangan harus diinin lagi, guys. Harus dikeluarin lagi nggak sih? Waduh, harus dikeluarin lagi kah? Di exit dulu kah? Ribet kali. Oke, ini udah masuk belum? Missing field specification. Ulang. Bagian ini coba kita. Titik-titiknya maksudnya apa ya? Jangan pakai titik nggak sih? Jangan pakai titik sebenarnya. Kita paste. Iya nih, titiknya dihapus. Bagian titiknya kita hapus. Kenapa nih? Biru. Hapus lagi kah? Oke. Ya udah bener sih. Kita copy. Oh ini dulu ya, dikasih itu dulu. HP Artisan Tinker. Jalan. Mana nih? Udah jalan, kemudian kita tinggal masukkan, kita enter bismillah. Jadi gitu guys. Jadi lagi kita lihat apakah sudah ada di database. Kita refresh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lama sekali. Bukan ini. Kita mau lihat. Oke, sudah muncul ya. Kita sudah muncul. Jadi sudah berhasil ya. Kita lihat lagi tampilannya di web. Mana sih webnya? Ini. Kita refresh. Maka dia akan memberikan judul artikel 2. Kita buka. Dia berisi tentang artikel ya. Sisiren, yang bikin sisiren. Selanjutnya apa lagi? Kita habis buat bikin lagi. Terus kita coba di Eloquent ya. Di terminal kita bisa coba misal exit ya, misal kita exit dulu, goodbye katanya. Kemudian kita coba add garis miring terbalik, models, kemudian post, kemudian all, koma, kita masukin dulu variabelnya ya. Aduh, kenapa lagi nih masalahnya? Project apa harus PHP Artisan Tinker lagi? Kayaknya iya harus pakai. Iya, kita harus bikin. Oke, kita sudah dikasih tahu tuh. Data kita ada 2, si judul artikel 1 dan judul artikel 2. Oke, itu fungsinya yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa melihat manipulasi data pertama. Kalau tadi lihat semua data, kalian bisa tulis variabel post, kemudian mengarah ke post, kemudian first. Bisa nggak nih? Bentar. Undefined variable spots, call the member function first or null. Oke. Masukin dulu variabelnya guys. Variabelnya post,
sama dengan f, masukin dulu, tadi belum dimasukin variabelnya model, kemudian post, p-nya gede, post tik 2 all, kurung buka kurung tutup, kemudian di enter. Nah ini variabelnya, kemudian baru masukin yang tadi, variabel post tanda panah firstnya ini kecil apa gede ya tulisannya, kita kan salah. Oh nggak ada, berarti variabel post first. Waduh, nggak kebaca nggak sih? Coba kita copy lagi begini nih, Ctrl C, dia di sini Ctrl V, enter, kemudian masukkan lagi post tanda panah first. Apa ini? Namanya server higher order collected proxy. Kenapa ini guys? Oke, kita lanjutkan saja, harusnya bisa sih. Apa post aja? Undefined variable post null. Oh, kurung tutup guys. Nih last yang terakhir itu kan yang kedua ya. Oke, kurang buka kurung. Kemudian gimana kalau kita hapus data, salah satu data? Ya gampang, tinggal seperti tadi, kalian buat variabelnya yang ini. Mana yang tadi? Kalian buat variabelnya dulu. Mana sih yang ini. Expose app model post all. Nah, kemudian kita tinggal pilih mau yang pertama, yang terakhir, ataupun kalian bisa cari menggunakan ID-nya. Jadi kan ID-nya coba kita lihat di sini, ID-nya itu ada 4 dan 3. Coba kita mau hapus yang bagian 4 ya. Kita mau hapus bagian 4, tinggal kalian kasih variabel post, kemudian mengarah ke find, cari. Find itu kan tadi apa? Dia emang defaultnya itu ID ya, mencari ID ya. Udah tinggal kasih 4, enter. Nah, maka kita lihat ini harusnya bagian siren. Ya kan, betul, siren. Kemudian kita hapus. Gimana cara hapusnya? Variabel post delete. Kita enter. Oh, kayak gini lagi, berarti ada kesalahan. Post kemudian delete. Ini kayaknya kurung tutup. Error juga. Oh, post kali salah nih. Aduh, salahnya apa nih? Enggak, salah nulis nih. Delete does not exist. Panggilin dulu kayaknya. Terus oke, kemudian harus benar. Post delete. Apa ya yang salah? Aduh, nggak bisa guys. Udah, kalian ngapusnya dari sini aja bisa ya. Lebih cepat juga. Oke, selanjutnya kita bagaimana, kita buka dulu bagian post PHP.
Nih, ini kan kemarin kita menggunakan membuat datanya lewat manual ya. Ini R nggak dibutuhkan lagi. Ini kan mencari manual, pencarian buat manual itu. Nah, bagaimana caranya menggunakan otomatis ya? Sekarang kita rename dulu model kita. Ini kita rename. Misalnya depannya kita kasih underscore ya, underscore kemudian enter. Nah, terus kita buat model baru juga dengan cara Laravel. Kita akan buat model baru dengan cara Laravel. Tapi sebelum itu bagian migrationnya, database migration, kan ada migrationnya ini ya. Kita rename juga. Misalnya post ya, biar nggak samaan. Itu cuman buat ngambil ini sih biar nggak hilang. Kemudian caranya kalian buka lagi. Ini kita exit aja dulu. Oke, clear. Oke, kemudian nih gunakan kayak gini. PHP artisan make model. Kalian enter. Maka namanya apa? Tinggal kalian klik post ya. Kita enter lagi. Oke, would you like to following? Oh, kita bisa disuruh milih nih mau non, mau database header, factory, mau sekalian dibikinin ini atau enggak. Kalian enter. Enggak, kita enggak mau bikinin apa-apa, jadi akan muncul di bagian sini post, ya kan? Sama kan? Sama. Kemudian sekarang kita bikin dengan migrasinya. Ya udah, kita hapus dulu bagian post yang ini. Kita mau bikin sekalian sama migrasinya. Tapi database-nya hilang, nggak apa-apa. Tinggal kita masukin. Kemudian kita buat lagi. PHP artisan make model. Kalian bisa kayak gini, nanti di pilihannya kalian pilih migrasi ataupun kalian tanpa ini, kalian spasi. Kemudian post, ini nama foldernya, ini nama filenya. Kemudian enter lagi, dash M, yaitu migrasi. Kalian enter. Maka kita akan dibuatkan file modelnya PHP dengan migrasinya. Kita lihat, kita dibuatkan post lagi dan migrasi. Tuh, migrasi. Oke, udah, ini tinggal kalian cut ya, kita pindahin sini. Kemudian ini kita hapus. Ininya juga yang tadi kalian ambil, ininya kalian pindahkan ke dalam sini. Bagian ini kita hapus. Yang tabel kita rename tadi kita hapus setelah datanya dipindahkan. Habis itu kita migration lagi ya kan, datanya biar kita ulang lagi ya, kita masukkan refresh lagi. Jadi PHP artisan migrate fresh, enter. Oke, dia akan membuat database baru dengan isinya juga baru. Oke, kita lihat ke home, kita enter, maka akan kosong lagi ya. Database-nya gimana? Database-nya juga kosong ya, sudah kosong lagi. Cek. Oke, masih nyala. Tinggal sekarang kita ya masukkan artikel-artikel lagi ya. Caranya kayak tadi. Tadi kita buat ini satu, namanya Azafit ya. Oke, kalian enter dulu ya biar kita simpen, dan kalian copy. Kita buat lagi database-nya. Gimana cara buatnya? PHP artisan
kemudian kita pastikan. Tadi kita buat, kemudian error. Kenapa nih error? Tadi kita dikasih apa nih? Error. Error lagi baik. Oh, kelewatan kayaknya kopinya. Ulang, copy lagi. Parse error ya ini mah. Keluarin aja dulu. Bentar lagi. PHP artisan tingkat. Bismillah. You do manage construction evaluation exception. Aduh, salah di mana ini? Titik, koma, apa sih? Unexpected titik koma katanya. Nggak mau di apa masalahnya? Kita copy dulu nggak sih? Paste di sini, baru dihapus. Aduh, jauh. Oke. Gak usah koma ya terakhir. Dan coba kita copy lagi ini. Kita pastikan lagi. Error lagi. Oke, sudah berhasil guys. Kita sudah masukkan judul artikel kedua. Langsung ke judul artikel 2 ya. Gak apa-apa, tenang aja, kita bisa atur di bagian sini. Ini sudah masuk nih. Artikel 1, kok bisa? Kita refresh, judul artikel 1 sudah masuk, artikel 2 sudah masuk. Sebentar, ini ada kerusakan di ID-nya nih. Enggak mau, kita enggak mau ID-nya mencar-mencar gitu. Kita refresh lagi. PHP artisan migrate fresh. Kita enggak mau, kita maunya yang bagus. Ada, tinggal kalian panggil lagi di sini. Ads mana nih? Ads judul artikel 1 nggak bisa diubah. Aduh, nggak bisa diubah nih. Ubahnya harus kasih di luar. Nggak perlu, kita bisa ubah di database. Aduh. Iya, aduh, bikin ribet aja. Oh, jadi kalian hati-hati cara penulisannya ya. Kadang ada kurang titik koma, dia akan merah kayak tadi. Merah kayak gini, parse error ya. Jadi cek aja kayak saya, tanya ChatGPT. Pastinya dia akan ngasih tahu ya. Karena kan jadi kan kalau misalnya itu tinggal kalian ubah judulnya, sedangkan kalau ID nggak bisa diubah. Misalnya itu. Dan bisa edit di sini judul artikel 1, kemudian namanya si Azafit, artikel 1 baru diubah tanggalnya, terserah, tinggal ligo, nah berubah. Kalian lihat di sini 1, kemudian masuk. Oke. Kalian buat 4 lagi, kita buat 5 ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.